Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengolahan data praktikum stabilitas obat. Nah, kemudian kita menentukan nilai K dari laju penguraian parasetamol tersebut. Nah, dengan catatan karena tadi kita sudah menentukan bahwa dia mengikuti orde 1, maka kita akan menggunakan rumus orde 1, yaitu log C sama dengan log C0 dikurang KT dibagi 2,303. Ya. Dari sini kita tahu bahwa log C itu adalah nilai Y, ya. Sedangkan log C0 itu adalah nilai A. T itu adalah nilai X, sedangkan nilai B itu adalah min K dibagi 2,303. Ya, sehingga karena K berada di nilai B, maka kita bisa mencari nilai K dengan menentukan nilai B. Ya, nilai B nanti akan kita dapat B itu kan tadi adalah min K dibagi 2,303. Jadi K sama dengan min B dikali 2,303. Ya. Nah, jadi kemudian kita regresikan hasil data yang tadi ya, yaitu X-nya adalah waktu, sedangkan Y-nya itu adalah log C. Ya, log C. Nah, untuk suhu 40, kita dapat nilai B-nya. Nah, untuk B itu adalah slope, jadi nanti tinggal masukkan nilai, kalau di Excel nanti tinggal ketik formulanya sama dengan slope, buka kurung, sorot yang data Y, kemudian koma, sorot data X, kemudian tutup kurung dan enter. Tapi kalau misalnya pakai kalkulator ya nanti setelah semua data masuk, kita tinggal menekan untuk mencari nilai B. Ya, nah hasil dari perhitungan itu, dari regresi itu kita dapat bahwa pada suhu 40 nilai B-nya itu adalah 0,000122. Ya, sekian untuk 50, selanjutnya ada 60. Nah, kemudian kita cari nilai K-nya berdasarkan rumus yang di atas ini ya. Nah, kita dapat nilai K-nya masing-masing suhu, yaitu pada suhu 40, 50, dan 60. Selanjutnya, penentuan nilai energi aktivasi dan nilai K pada suhu 25 derajat. Ya. Nah, untuk penentuan nilai K dan nilai energi aktivasi ini, kita menggunakan persamaan Arrhenius, yaitu log K sama dengan log A dikurang energi aktivasi dibagi 2,303 dikali 1 per RT. Ya, dimana bilangan tetap di sini atau merupakan konstanta atau tetapan itu adalah nilai R. Ya, nilai R. Nah, dari sini kita tahu kalau dari persamaan Arrhenius ini, kalau kita tarik ke persamaan regresi atau kita analogkan, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Log K itu adalah Y. Sedangkan log A itu adalah nilai A. Seperti itu adalah nilai X. Nah, sedangkan min EA dibagi 2,303 dikali R itu adalah nilai B. Ya, nilai B. Nah, karena kita tahu, karena kita sudah dapat data yang mana X, yang mana Y-nya, ya, di mana X-nya itu adalah log K, sedangkan, Y-nya itu adalah log K, sedangkan X-nya adalah seper T. Ya, jadi sekarang kita coba mengumpulkan dulu datanya sebelum kita regresikan. Nah, untuk persamaan Arrhenius, T itu adalah suhu. Ya, T itu adalah suhu, dan suhunya itu satuannya dalam Kelvin, jadi bukan dalam Celsius. Ya, jadi mula-mula kita mengubah dulu dari Celsius ke Kelvin, yaitu dengan menjumlahkan dengan 278. Ya, kan kita peroleh untuk 40 itu 313, 50 323, dan 60 333. Ya, jadi kita sudah dapat T-nya, tapi untuk nilai X-nya dia adalah seper T. Jadi kita
hitung lagi ya. Jadi 1/313 itu dapat sekian, 1/323 itu sekian, dan 1/333 dapat sekian. Jadi kita sudah punya nilai X atau data X. Nah, sekarang kita buat dulu untuk data Y. Data Y tadi yang kita butuhkan adalah log K. Sehingga K tadi yang kita sudah dapat ya di slide sebelumnya, itu kita logkan masing-masing. Nah, nanti akan kita dapat nilai seperti ini. Ini adalah log K. Nah, sekarang kita sudah punya data X dan data Y. Jadi siap untuk diregresikan. Kemudian kita regresikan ya data tersebut. Nah, dari hasil regresi ini kita akan memperoleh persamaan regresi atau persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan minus 1434X ditambah 2,037 dengan nilai R 0,996. Ya. Nah, dari data ini nanti kita bisa menentukan nilai K dari suhu-suhu yang lainnya. Ya, karena suhu yang ada di sini kan cuma 40, 50, dan 60. Ya. Nah, kita juga bisa menentukan dari persamaan Arrhenius ini, kita juga bisa menentukan energi aktivasi karena kita mendapatkan nilai kita dapat slope. Ini slope-nya minus 1,434. Ya. Selanjutnya kita tentukan nilai energi aktivasi dari slope. Nah, slope-nya itu kan sama dengan energi aktivasi dibagi 2,303 dikali R, di mana R itu tadi saya sudah bilang adalah tetapan, yaitu 1,987 kalori per mol. Nah, kemudian kita atur ulang persamaannya menjadi energi aktivasi sama dengan B dikali 2,303 dikali R. Nah, kemudian kita masukkan slope yang sudah kita dapat ya dari persamaan regresi ini, yaitu 1434. Kemudian dikali 2,303 dikali nilai R, yaitu 1,987. Diperoleh hasil 6562,29 kalori per mol. Ya. Kemudian kita menentukan nilai K pada suhu 25 derajat. Ya. Nilai K pada suhu 25 derajat. Nah, ingat nilai K itu adalah nilai Y. Ya, tapi dia dalam bentuk log ya. Nah, sedangkan nilai X itu adalah seper T. Jadi pertama T-nya itu kita rubah dulu dalam Kelvin, baru kemudian kita jadikan pembagi 1 ya. Nah, saya masukkan saja langsung ke dalam rumus ini ya. Jadi yang saya punya itu adalah nilai A atau log A. Log A itu ada nilainya tadi adalah 2,307 ya, 2,307 dikurang dengan nilai B ya, nilai B itu ya adalah ini yang EA dibagi 2,303 R ya, dikali dengan seper T atau seper 25 derajat Celcius atau seper 293 derajat Kelvin ya. Nah, akan kita dapat log K sama dengan minus 2,775 dan K-nya yaitu antilog dari minus 2,775 yaitu 0,0017. Nah, selanjutnya untuk menentukan waktu paru dan daluarsa paracetamol jika T-nya 90%, itu kita menggunakan rumus ya. Nah, rumus ini sebenarnya digunakan untuk tiap orde ya. Jadi tergantung saatnya itu laju pengurannya mengikuti orde berapa. Ya, jika dia orde 0, rumusnya seperti ini, T setengahnya dan T 90-nya, sedangkan untuk orde 1 seperti ini dan untuk orde 2 seperti ini. Ya. Nah, karena dalam perhitungan tadi kita dapat bahwa orde reaksi dari laju penguraian paracetamol itu mengikuti orde 1, maka kita akan menggunakan rumus yang ini ya, yang untuk orde 1. Nah, kita tadi sudah punya data nilai K pada suhu 25 derajat itu adalah 0,0017 dan laju penguraiannya mengikuti orde 1 sehingga rumus yang kita pakai adalah yang ini.
ya. Tetapi kita untuk gampangnya mudahnya kita menggunakan langsung rumus T setengah dan rumus T90 ya. Untuk rumus T setengah yaitu 0,693 dibagi K diperoleh hasil 0,693 dibagi 0,0017 sama dengan 407,7 menit. Nah, sedangkan untuk T90-nya itu adalah 0,105 dibagi K atau 0,105 dibagi 0,0017 diperoleh hasil 61,76 menit. Jadi paracetamol ini sudah akan daluarsa setelah 61 menit 61,76 menit ya. Ya, ini karena hitungannya contoh saja sehingga waktunya cepat ya. Biasanya sih tidak seperti ini karena waktu daluarsa dari paracetamol itu biasanya agak lama, bisa sampai 4 tahun. Ya. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk pengolahan data stabilitas obat. Mudah-mudahan dipahami. Terima kasih banyak. Tetap sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.